Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam wadah kul. Kita percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman ya Tuhan di dalam wadah kul. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat, memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah tali kasih yang daripada Tuhan terus menyertai setiap kami yang bersama-sama ya Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan keluarga kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan untuk Allah kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan bersuka cita karena Tuhan Allah kita. Haleluya. Kasih setiamu kebajikan sedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami mau bersuka cita karena-Mu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber dari segala yang kami cari. Engkaulah sumber dari segala yang kami rindukan ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
terlambat menolong setiap kami ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mempunyai segalanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kuasa-Mu terlebih besar dari yang kami mimpikan, dari yang kami doakan ya Tuhan. Kami mau percaya Engkau lebih lagi ya Tuhan. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di ibadah Cool Online malam hari ini, Rayon 17 Lampung. Saya berdoa dan saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi baik karena pemeliharaan Tuhan dan damai sejahtera Allah terus melimpah atas hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan ini, di bulan Juli kita masih melanjutkan tema besar bulan ini bahwa kita akan masih banyak berbicara tentang level up in prayer. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh wanita yang luar biasa di Alkitab. Bagaimana si wanita ini atau si ibu ini bisa menaikkan level doanya di tengah badai atau di tengah emosi yang luar biasa menimpa hidupnya. Oleh sebab itu, judul khotbah saya pada malam hari ini adalah kuasa doa di titik terendah. Bapak Ibu, kita yang hidup di era atau masa era digital seperti sekarang ini, kalau kita mau lihat di beberapa sosial media, baik mungkin itu Instagram, kemudian mungkin Facebook, atau mungkin di TikTok, kita akan banyak melihat upload dari orang-orang yang menunjukkan sisi baiknya saja. Kadang-kadang mereka mengupload sebuah pencapaian dalam usaha mereka, pencapaian dalam karir mereka, mungkin mengupload sebuah kondisi keluarga yang terlihat harmonis, atau mungkin mereka sedang menunjukkan kegiatan-kegiatan mereka, traveling atau bepergian. Intinya kalau kita melihat di sosial media sekarang ini, sisi positif yang banyak terlihat. Seakan-akan dunia ini sedang mengarahkan atau mengajak, membawa kita untuk menyembunyikan sebuah kekecewaan atau sebuah sakit hati atau sebuah ketidaksempurnaan di balik layar gadget atau di balik filter. Namun sesungguhnya apa yang terjadi kalau sakit itu ada, kekecewaan itu ada dan nyata dalam kehidupan kita? Mungkin bisa jadi karena kesedihan kita ditinggal orang yang kita sayangi.
atau kita sedang marah atau kecewa karena mungkin usaha kita, bisnis kita sedang drop, atau mungkin kita luka hati karena kita dikhianati atau disalah mengerti oleh orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang di sekitar kita. Seringkali saat kondisi kita sedang drop seperti itu, apa yang kita lakukan? Bagaimana doa-doa kita? Seringkali yang terjadi pada saat kita pada posisi yang lemah, pada posisi yang sedang di bawah, justru doa-doa kita ikutan drop. Pada kondisi kekecewaan ada, sakit hati ada, doa-doa kita malah kadang-kadang doa-doa yang bisa saja kita komplain sama Tuhan. Doa yang mungkin kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa semua ini bisa aku alami dalam hidupku? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Bagaimana dia justru menggunakan rasa sakitnya, kondisi terpuruknya, kekecewaannya, kesedihannya, itu menjadi bahan bakar yang luar biasa, yang bisa menaikkan level doanya ke tingkat yang mungkin belum pernah ia alami sebelumnya. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar dari Hana. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membaca dari 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau akan berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Ibu Hana, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah mendengarnya. Dan hari ini kita akan mempelajari kehidupan sepenggal dari Ibu Hana ini. Kalau saya mau flashback sedikit, saya akan mengajak, saya tidak akan bacakan tadi beberapa ayat di sebelumnya, kita mau melihat latar belakang Hana. Hana ini mempunyai suami yang bernama Elkana. Dan Elkana ini ternyata memiliki 2 orang istri. Yang pertama Hana, yang kedua adalah Penina. Dan diceritakan di Alkitab bahwa Penina punya anak, tetapi Hana tidak. Nah, justru keadaan inilah dimulainya penderitaan berlapis dari seorang Hana. Berangkat dari kondisi inilah Hana mengalami luka hati, mengalami kekecewaan, kesedihan yang mendalam. Penderitaannya itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi boleh saya katakan berlapis. Kita mau melihat penderitaan apa yang dialami oleh Hana. Yang pertama, penderitaan berlapis pertama yang boleh saya katakan adalah dia mengalami penderitaan secara biologis. Secara biologis dia dikatakan mandul.
Hana diceritakan tidak punya anak. Dan saat itu, di masyarakat hidup saat itu, kalau seorang wanita itu mandul, tidak punya anak, maka itu boleh dikategorikan sebuah aib sosial yang cukup besar. Aib besar bagi seorang perempuan yang mandul. Tentunya tantangan biologis ini pasti membuat hati Hana itu sedih. Hati Hana tuh ingin menangis dan pasti mengalami tekanan. Yang pertama, penderitaan atau kondisi yang dialami Hana secara biologis. Kemudian yang kedua, secara hubungan di dalam keluarganya sendiri, dengan suaminya, dengan istri kedua atau madunya. Diceritakan bahwa Penina punya anak. Justru karena Penina punya anak dan Hana gak punya anak, maka Penina ini sering mengejek Hana. Karena Hana mandul, karena Hana gak punya anak. Hubungan ini pasti, kondisi seperti ini, kehidupan keluarga seperti ini, pasti itu juga menambah penderitaan, kesedihan atau sakit hati si Hana. Jadi yang pertama tadi penderitaan biologis, yang kedua hubungan di dalam keluarga antara Penina dan Hana. Yang kemudian yang berlapis yang berikutnya apa? Penderitaan yang dialami apa? Yaitu secara emosional. Sering Elkana pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban. Dan pada saat mempersembahkan korban, menurut adat saat itu korban akan dibagi-bagikan kepada keluarga. Dan setiap keluarga atau setiap kepala akan mendapatkan satu bagian. Nah, pada saat kondisi ini terjadi, pada saat Elkana membagikan bagian korban itu kepada keluarganya, disitulah perasaan Hana mulai tersisih. Karena apa? Pasti Elkana akan memberikan bagian lebih banyak kepada Penina. Karena di sana ada Penina mendapatkan sebagian. Kemudian anak-anaknya juga masing-masing mendapatkan sebagian. Otomatis saat mereka bersama-sama di sebuah meja akan terlihat Hana hanya mendapatkan satu bagian. Sedangkan Penina mendapatkan bagian yang lebih. Sehingga ada perasaan terisolasi, perasaan tersingkir, perasaan yang kurang saat mereka bersama-sama. Hana mengalami tekanan atau penderitaan secara emosional. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana mengalami penderitaan yang berlapis. Penderitaan secara biologis karena dia mandul, penderitaan secara hubungan dengan Penina, kemudian secara emosional pasti dia mengalami kondisi yang tersisih. Dia merasa kurang di hadapan Penina. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dengan kondisi Hana yang seperti ini, harusnya wajar, harusnya Hana punya 1001 alasan untuk protes sama Tuhan. Harusnya Hana punya 1001 alasan untuk marah, untuk tidak berdoa, untuk undur dari hadapan Tuhan. Karena kondisinya benar-benar sangat dalam kondisi yang paling terpuruk. Dia mengalami penderitaan yang berlapis. Tetapi apa yang kita lihat? Ternyata Hana tidak melakukan itu. Meskipun dia punya 1001 alasan untuk undur, untuk marah, untuk komplain, untuk tidak berdoa. Tapi apa yang kita lihat? Hana membawa rasa sakitnya, membawa rasa sakit hatinya, kekecewaannya lurus ke altar Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana Hana membawa hatinya yang sakit, hatinya yang kecewa, hatinya yang sedih di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang dilakukan Hana ini akan menjadi pelajaran buat kita malam hari ini. Ada 2 hal paling tidak yang kita bisa pelajari, bagaimana cara Hana berdoa, bagaimana cara Hana menyampaikan hatinya, sakit hatinya, kekecewaannya kepada Tuhan. Yang pertama, Hana berdoa dengan jujur tanpa filter. Bapak Ibu saya ajak baca ya di ayat yang ke-10. Di ayat 10 dikatakan demikian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 10 ya. Saya tambahkan ayat yang ke-15.
Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kata mencurahkan ini dalam bahasa aslinya itu menggambarkan sebuah tindakan menuangkan air dari sebuah wadah sampai benar-benar habis, tidak ada yang tersisa. Artinya mencurahkan itu apa yang ada dalam hatinya itu diberikan, diceritakan semua sampai gak ada yang tersisa. Hana bercerita, Hana curhat, Hana menangis di hadapan Tuhan apa adanya. Hana tidak ke kemah suci dengan bahasa yang ditata. Hana tidak bercerita dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang indah, tidak. Hana tidak datang kepada Tuhan dengan topeng, tapi Hana datang dalam doanya tanpa filter. Hana datang kepada Tuhan dengan doanya yang jujur. Bahkan saking hancur hatinya, saking apa saja dia curahkan sampai gak ada yang tersisa. Dikatakan bahwa di ayat 13 sampai Hana sendiri gak sanggup berdoa dengan kata-katanya, gak terucap, gak keluar dari lidah bibirnya. Yang ada hanya ada Hana berdoa dalam hati dan mulutnya terlihat bergerak-gerak, sehingga saat itu Imam Eli mengatakan, kamu ini orang yang sedang mabuk ya, perempuan mabuk ya. Karena saking Hana tidak sanggup lagi berkata-kata, dia mencurahkan segala unek-unek dalam hatinya. Saking banyaknya dia curahkan semua untuk Tuhan, sampai dia tidak sanggup kata-kata itu keluar dari mulutnya, sehingga mulutnya saja yang terlihat bergerak-gerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh Hana dalam doanya, dia berdoa dengan jujur. Apa saja dia ceritakan, luka hatinya dia ceritakan, gak ada yang ditutup-tutupi. Saya bisa menggambarkan curahan hati seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa ambil contoh sebuah gambaran. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara, kita punya anak kecil ya. Misalnya anak kita masih umur kelas 2 SD atau kelas 1 SD yang mereka sedang belajar naik sepeda ontel. Saya juga ingat anak saya waktu kecil dia belajar sepeda ontel begitu ya di depan rumah. Dan kita tahu bahwa pada saat anak sedang belajar pasti nggak ada yang mulus, betul? Ada saja yang mungkin karena kesenggol ada batu, ada kerikil, anak kita jatuh. Dan saya ingat anak saya juga pernah sempat masuk ke got dan dia nangis begitu ya. Nah, kalau kita membayangkan ada anak kita jatuh karena naik sepeda, belajar sepeda, terus misalnya di lututnya luka keluar darah, kira-kira anak kita melakukan apa Bapak Ibu Saudara? Pasti dia akan langsung lari pulang ke rumah. Kalau ketemu mamanya pasti dia akan langsung teriak, mama, luka nih, sakit nih. Sambil menangis, meraung-raung. Dia tunjukkan lukanya, dia nangis sekuat-kuatnya untuk menunjukkan bahwa dia sedang kesakitan. Rasanya tidak mungkin kalau anak kita itu sedang merasa kesakitan, dia datang ke tempat kita, ke mamanya, ke papanya, dia mulai mengatur kata-katanya. Mungkin dengan kata-kata indah, Mama, Papa, aku sedang sakit, aku terluka kakiku. Rasanya nggak akan begitu, betul? Sama dengan Hana. Hana tidak memoles doanya, dia nggak pakai filter doanya, dia doa apa adanya. Seperti anak kecil yang tadi sakit lari ke mamanya, lari ke papanya. Dia menangis, menunjukkan lukanya, menunjukkan darahnya, apa adanya dia ceritakan. Demikian juga dengan Hana. Dia lakukan itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, hari ini bagaimana dengan kita? Jika Bapak Ibu Saudara, atau mungkin saya juga sedang mengalami kecewa dengan keadaan. Kalau kita mungkin merasa lelah dengan tekanan-tekanan hidup, datang ke hadirat Tuhan. Kalau perlu engkau menangis, menangislah di hadapan Tuhan seperti anak kecil. Kalau merasa hatimu sudah rasanya empet, habis, nangislah di hadapan Tuhan. Ceritakan apa adanya. Nangislah. Tuhan tuh gak alergi terhadap air mata kita. Tuhan gak benci terhadap air mata tangisan kita, enggak. Bahkan
Kalau Bapak Ibu baca di Daud pernah berkata dalam Mazmur, saya ajak baca ya Bapak Ibu Saudara, Daud katakan begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Hana dalam doanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Hana doa jujur tanpa filter, mengungkapkan semua remuk hatinya, kesedihannya di hadapan Tuhan. Hatinya yang patah dia ceritakan, dan lihatlah ternyata Tuhan tidak memandang hina orang yang remuk hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang luar biasa yang dilakukan Hana. Hana mengubah perspektif doa. Hana mengubah cara pandang doanya. Artinya dari cara pandang bahwa doa itu adalah untuk ego saya, tapi Hana merubahnya menjadi untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca dulu ya di ayat yang ke-11. Ini ayat ini titik balik atau turning point-nya dari doa Hana. Ini doa yang sangat luar biasa. Ayat 11 dikatakan demikian. Kemudian bernazarlah ia, Hana ya, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Selama bertahun-tahun sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Hana melakukan doa di Silo ini, kira-kira kita coba berandai-andai, doa Hana itu seperti apa? Saya membayang-bayangkan, saya memperkirakan doa Hana itu kira-kira mungkin seperti ini. Tuhan, beri aku seorang anak, biar itu loh si Penina itu tidak mengejek aku terus. Atau mungkin doa Hana begini, Tuhan beri aku seorang anak, biar aku nih aibku hilang, aku tidak malu di hadapan orang-orang banyak. Mungkin seperti itu. Doa ini adalah doa yang wajar ya, doa yang mungkin umum akan kita lakukan kalau kita dalam kondisi seperti Hana. Tetapi doa seperti ini adalah doa yang fokusnya untuk ego, untuk saya. Kalau aku punya anak biar aku nggak malu. Kalau aku punya anak biar aku nggak diejek. Jadi doa ini doa untuk diri kita sendiri, untuk ego kita. Namun di Silo hari itu, Hana menaikkan level doanya. Dia mengubah doanya menjadi begini. Tuhan, berikan aku anak. Dan anak itu akan aku kembalikan untuk menggenapi rencanamu. Hana mengubah doa versi lama. Mungkin versi lamanya adalah Tuhan beri aku anak untuk kebanggaanku. Lalu Hana merubah menjadi levelnya naik. Doanya bukan Tuhan berikan aku anak untuk kebanggaanku, tapi doanya berubah menjadi Tuhan berikan aku anak, dan anak itu aku akan kembalikan untuk menggenapi rencanamu. Wow, ini doa yang luar biasa, doa yang levelnya itu berbeda, naik level doanya. Ternyata melalui rasa sakitnya, hati Hana itu diselaraskan dengan hatinya Tuhan. Dia tidak sekedar mencari solusi untuk masalah pribadinya, tapi dia memikirkan bangsanya saat itu, yang dia tahu bahwa saat itu bangsanya perlu penghubung, nabi-nabi penghubung, karena Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya buat umatnya. Jadi Hana berdoa itu tidak untuk egonya saja, tapi Hana berdoa untuk penggenapan rencana Tuhan. Dan kita tahu akhirnya anak Hana adalah diberi nama Samuel. Dan kita tahu Samuel adalah salah satu nabi yang cukup terkenal, nabi yang cukup besar dalam sejarah bangsa Israel. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita saat ini. Untuk hal kedua,
doa yang levelnya naik, doa yang levelnya berbeda dari doa untuk aku, untuk ego aku, tapi berdoa menjadi berbeda, levelnya berbeda, doa untuk penggenapan rencana Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini mungkin di antara kita ada yang tengah mengalami rasa sakit, sakit hati, kecewa, marah, atau mungkin kita juga sakit secara tubuh, secara fisik kita. Mungkin hari ini kita bisa bertanya seperti yang Hana lakukan. Kita tidak berdoa yang marah, komplain, kenapa ini terjadi sama aku Tuhan. Tapi doa kita naik level seperti Hana. Kita mau bisa bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, apa yang ingin kau bentuk dalam hidupku melalui rasa sakit ini? Tuhan, rencana apa yang ingin kau genapi dalam hidupku melalui kecewa ini, melalui kemarahan ini, mungkin melalui sakit penyakit tubuh jasmaniku ini. Tuhan ingin Engkau bentuk apa hidupku melalui apapun yang aku lakukan ini, yang aku rasakan saat ini. Ini doa yang levelnya berbeda. Bukan doa yang sekedar Tuhan sembuhkan aku. Kalau aku sembuh biar aku bekerja keras, aku bisa dapat uang banyak. Itu wajar. Tapi tetap bahwa itu adalah doa untuk ego kita. Tapi doa kita mulai berubah. Tuhan, rencana apa yang ingin kau genapi dalam hidupku melalui kekecewaanku ini, melalui sakit hatiku ini. Atau kita juga bisa berdoa, Tuhan, pakailah aku. Melalui apa yang aku alami saat ini, mungkin sakit hatiku, sakit tubuh jasmaniku, mungkin ini bisa untuk memuliakan nama-Mu. Aku bisa bercerita ke orang-orang di luar sana bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan tetap memelihara hidupku. Untuk orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti kita alami. Doa yang berbeda seperti Hana. Bapak Ibu, kita akan lihat akhir dari Hana. Kita lihat ayat yang ke-18. Ayat 18 yang B ya khususnya. Saya bacakan. Lalu keluarlah perempuan itu, Hana ya maksudnya. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Hana setelah berdoa di ruang doa dengan dua cara ini. Hana keluar dengan muka yang tidak muram lagi. Bahkan dia sudah mulai makan. Itu terlihat bahwa ada sukacita, ada kelegaan yang luar biasa dari Hana. Bahkan itu terjadi sebelum Hana belum mengandung. Belum juga dia menggendong bayi. Penina mungkin masih di rumah sedang menunggu dia dengan ejekan-ejekan yang lain. Tapi kenapa Hana melakukan hal yang sedemikian? Hana mengalami kelegaan yang luar biasa. Karena di dalam ruang doa, Hana menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Tuhan yang akan memegang kendali atas hidupnya. Di dalam ruang doa, doa Hana tidak memakai versi doa lama lagi, tapi doa Hana memakai doa versi baru. Doa Hana yang pertama, doa tanpa filter, doa yang jujur, doa yang apa adanya di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah doa yang dilakukan Hana adalah doa yang dengan cara pandang yang berbeda. Doa yang bukan untuk tujuan ego sendiri, kebutuhan, keinginan dia sendiri, tapi doa untuk rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menaikkan level doa kita seperti Hana, saya yakin kita tidak akan berdoa lagi dengan cara atau versi yang lama. Tetapi kita akan menggunakan cara atau versi yang baru seperti Hana. Dan lihatlah, percayalah seperti Hana, bahwa meskipun engkau saat ini sedang dalam titik terendah, dalam kesulitan, dalam kekecewaan, dalam kesedihan, sakit hati, atau sakit penyakit secara jasmani, lihat, kalau engkau naikkan level doamu seperti Hana, engkau melakukan doa seperti Hana, Tuhan akan angkat hidupmu. Kuasa doa itu akan nyata dalam hidupmu. Dan kita tahu pada akhirnya Hana memiliki seorang anak yang bernama Samuel. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kisah Hana dengan doanya yang naik level
Saya berharap dan berdoa kiranya itu bisa memberkati kita dalam kondisi kita yang terpuruk, dalam kondisi kita yang di level paling bawah, dalam kehidupan kita, dalam kekecewaan kita, dalam tekanan kita. Ingatlah, kita berdoa seperti Hana. Level doa kita tidak level yang lama. Versi doa kita tidak versi yang lama. Versi doa yang mungkin hanya untuk ego kita. Tapi versi doa kita adalah versi untuk penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan pada akhirnya, waktu Tuhan jawab doa kita, dalam titik terendah kita, kuasa doa itu ada. Dan itu akan memberkati banyak orang. Bukan saja untuk kita, keluarga kita, tetapi orang-orang di luar sana, orang-orang di sekeliling kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita tunduk kepala sebentar. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Sebentar kita akan tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Hana bahwa rasa sakit tidak harus menjauhkan kami dari-Mu, melainkan bisa menjadi jembatan untuk kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah Cool Online hari ini. Engkau tahu air mata mereka yang tersembunyi. Engkau tahu kekhawatiran mereka, Engkau tahu kekecewaan mereka, Engkau tahu luka hati yang mereka bawa hari ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, mari Kau jamah setiap hati yang hancur. Berikan mereka keberanian untuk mencurahkan isi hati mereka di hadapan-Mu dengan jujur seperti Hana. Dan biarlah ubah perspektif doa mereka. Biarlah mereka melalui setiap proses yang mungkin secara tubuh mereka itu sakit. Tapi iman mereka melalui doa-doa mereka naik level. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami, untuk boleh mengerti setiap kami bahwa doa-doa kami harus naik level. Doa-doa kami harus dengan versi baru, bukan versi lama. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman ini di setiap ibadah Cool Online kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akhiri, mari kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan secara kris, secara apa yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu juga mungkin bisa transfer. Silahkan Bapak, Ibu scan kris yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Dan biarlah persembahan yang kita berikan dengan penuh sukacita dan sukarela itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan akhiri ibadah Cool Online malam hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berkat terbaik dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.